Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Nei yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan pada mata kuliah proses manufaktur plastik injeksi. Kami bertiga, yang pertama ada Aldi Wintar Andriawan, yang kedua ada Muhammad Israfi, yang ketiga ada Ziljian Nuraliza. Jadi pada mata kuliah ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan dengan judul pengaruh mold pada proses plastik injeksi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya adalah mengenai latar belakang pembentukan PowerPoint ini. Oke, jadi secara umum, pengertian injection molding adalah proses pembentukan suatu benda atau produk dari material plastik dengan bentuk dan ukuran tertentu yang mendapat perlakuan panas dan pemberian tekanan dengan menggunakan alat bantu berupa cetakan atau mold. Jadi, mold pada prinsipnya adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat komponen-komponen dari material plastik dengan sarana mesin cetak plastik. Metode dasar plastik molding untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan sifat-sifat fisik yang diinginkan bentuk desain produk. Jadi, mold ini sifatnya adalah fleksibel tergantung bagaimana customer menginginkan produk yang dibutuhkan. Jadi, sang engineer, sang drawer bisa menggambarkan suatu produk sesuai dengan keinginan customer. Nah, untuk konstruksi mold itu sendiri, ada berbagai macam part yang harus ada pada mold itu sendiri. Nah, mold itu dibagi dua antara cavity dan core, atau bisa disebut sebagai dua plat yang berbeda. Nah, ada plat bergerak bisa disebut sebagai movable plate, dan plat diam adalah stationary plate. Nah, plat bagian mold yang bergerak dipasang pada movable pattern, dan pelat bagian mold yang diam dipasang di stationary platen seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Seperti yang terlihat bahwa ada beberapa komponen yang dimulai dari support plate, ejector plate, ejector bar, ejector pin, cooling, dan lain-lain. Nah, mold yang digunakan di mesin injection molding itu memiliki beberapa kualifikasi konstruksi mold. Penentuan jenis konstruksi mold tergantung pada bentuk produk yang akan dibuat. Jadi, mold-mold ini eh, part yang ada pada mold itu tergantung dengan kebutuhan industri. Jadi makin rumit part yang dibutuhkan, makin rumit produk yang akan dicetak, maka akan semakin kompleks juga part yang harus disematkan pada mold tersebut. Jadi tergantung bagaimana karakteristik produk tersebut, appearance, dimensi, toleransi, letak undercut, dan bentuk geometri secara umum. Baik, selanjutnya ada Ziljian yang akan menjelaskan jenis-jenis mold pada plastik injeksi. Pada Jian kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Suara terdengar, silakan. Terima kasih kepada Aldi. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mold yang ada dalam proses plastik injeksi. Yang pertama itu ada standard mold, yang kedua ada screw mold, yang ketiga ada ejector stripper mold, ada triplet mold, ada slider mold, dan ada split cavity mold. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya, di sini ada parting line. Jadi, secara garis besar, parting line merupakan suatu bidang singgung yang memecahkan atau memisahkan suatu cavity cetakan menjadi setidaknya ada dua bagian, yang satu sama lain bisa dilepas dan dipasang, bila diperlukan. Antara bagian molding yang bergerak atau cavity plate dengan core plate atau seperti pada gambar di samping. Parting line ini berfungsi untuk merapatkan atau menutupkan bagian molding bergerak dengan bagian molding yang diam, agar ketika proses injeksi berjalan, material plastik mengisi rongga cetakan dengan baik, dan setelah proses tersebut selesai, produk tersebut dapat dilepaskan dari cetakan tersebut. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya ada faktor kualitas produk plastik. Kualitas produk yang dihasilkan akan menjadi tantangan utama dalam perancangan cetakan injeksi plastik. Beberapa faktor dalam produksi perlu diperhatikan. Selain faktor desain, kondisi di mesin injeksi perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan parameternya, seperti waktu pengisian, tekanan permukaan,
penyusutan produk, material plastik yang digunakan apa, serta beberapa kemungkinan cacat yang akan ditimbulkan dari proses tersebut. Dalam proses perancangan mold, langkah awal yang akan dilakukan oleh seseorang adalah mempelajari produk berupa sampel barang jadi dan gambar produk serta ide yang akan digunakan untuk membuat mold tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan atau dikembalikan kepada Aldi. Baik, terima kasih kepada Ziljian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Israfi. Kepada Muhammad Israfi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjut, ada sistem runner. Posisi runner berada tepat pada garis pemisah antara cavity 10 plate dan core plate. Sistem runner yang digunakan terdiri dari 10, gate, dan cold well. Pemilihan sistem runner dapat berupa sistem cold runner atau hot runner. Sistem runner terdiri dari 10 runner dan gate yang berfungsi mendistribusikan cairan plastik dari nozzle bagian injeksi ke cavity seperti yang ditujukan pada gambar di samping. Bisa dilanjut. Untuk selanjutnya yaitu sistem ejector mold. Ejector merupakan komponen mold berfungsi untuk membantu mengeluarkan produk dari cetakan. Akan tetapi, ketika proses injection berlangsung, ejector juga berfungsi sebagai bagian dari cavity yang menahan tekanan dari material plastik ketika memasuki rongga cetakannya. Lanjut. Berikut adalah perancangan sistem ejector moldnya. Dalam perancangan sistem ejector, faktor yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu bagian geometri produk, jenis material, keseimbangan ejection, spesifikasi mesin, dan yang terakhir yaitu letak sistem coolingnya. Eh, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aldi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Israfi. Selanjutnya adalah clamping force. Nah, jadi clamping force adalah gaya yang dibutuhkan mesin untuk menahan kedua bagian cetakan agar tidak membuka pada saat proses mesin injeksi berlangsung. Besarnya gaya pembentukan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh tekanan spesifik material, tebal dinding produk, dan proyeksi isi atau produk runner, sprue, dan gate. Dan posisi gate terhadap sisi terjauh aliran yang dicapai dalam pembentukan produk. Jadi dalam prosesnya, clamping force ini adalah bagian penting bagaimana produk bisa tercetak. Nah, pada material, jadi banyak klasifikasi penting untuk membuat produk itu tercetak. Nah, setiap material memiliki perhitungan clamping force yang berbeda-beda. Maka dari itu, sang operator atau engineer harus memperhatikan sisi dari clamping force tersebut. Jadi, bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan kapasitas mesin tersebut. Apakah kapasitas mesin dapat mencukupi kapasitas produksi yang dibutuhkan dalam pembentukan produk. Baik. Nah, ini adalah jumlah referensi jurnal yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Kami menggunakan 10 jurnal yang berbeda, rentang tahunnya dari yang tertua adalah 2004 hingga 2023. Baik, sekian presentasi yang dapat kami laksanakan. Kurang lebih mohon maaf apabila masih ada kata dan materi yang masih dikurangkan. Mohon maaf dari kami. Kami sudahi. Terima kasih kepada Mbak Nei dan seluruh penonton yang sudah menonton materi ini. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.